perkenalkan, nama saya Arvin Indra Kiasa dari kelas 10 keperawatan B. Di sini saya akan nge-vlog materi tentang sangiran. Ada gigi. Ini wow. Nah, 59,21 itu dibagi menjadi dua kabupaten, yaitu Kabupaten Sragen dan Kabupaten Karanganyar. Yang di Kabupaten Sragen ada 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Kalidambe, Kecamatan Gemolong, Kecamatan Plumpuk. Yang ada di Karanganyar 1 kecamatan, yaitu Kecamatan Bundangrejo. Dan seluas itu tadi, Sangiran dibagi menjadi 4 era atau 4 perubahan alam. Kita mulai yang paling tua. Di Sangiran dulu adalah laut. Laut yang di Sangiran itu sampai sekarang sudah umur berapa kira-kira? Sekitar sudah 2.400.000 tahun yang lalu. Lautnya. Kenapa di Sangiran bisa disebut dengan nama laut? Karena di Sangiran ini ditemukan kerang-kerang lautnya, termasuk ada pura-pura, termasuk ada batu bara, ya. Banyak sekali yang ditemukan di air laut. Termasuk di Sangiran sini masih ada sumber air asinnya, ya. Jadi sumber air asin itu di Sangiran masih ada. Setelah laut, akhirnya Sangiran menjadi rawa. Ini yang kedua. Kenapa bisa menjadi rawa? Karena ada getaran lempeng bumi lautnya, ya. Ada getaran lempeng bumi atau gerakan lempeng bumi yang bergerak. Yang dari samping kita sebut dengan nama eksogen, yang dari bawah kita sebut dengan nama endogen. Akhirnya lautnya terangkat. Setelah terangkat, Sangiran menjadi rawa. Nah, rawa di situ mulai dihuni manusia yang tertua di Indonesia. Mungkin adik-adik semuanya sudah baca. Siapa namanya? Hah? Siapa namanya? Yang tertua di Indonesia. Ayo, sudah baca belum? Ya? Yaitu yang dikasih nama dengan nama Meganthropus paleojavanicus. Namanya Meganthropus paleojavanicus. Dan dia hidup dengan hewan-hewan antara lain ada ganil, ada buaya, ada ikan, ada kerang-kerang yang termasuk kerang-kerang di air rawa. Setelah dia hidup di rawa, akhirnya dia baru kena letusan Gunung Lawu Purba. Bukan Lawu yang ada di Karanganyar, bukan, tapi induk dari Gunung Lawu Purba. Nah, setelah dia kena letusan, akhirnya yang hidup di rawa, akhirnya dia punah, hilang semuanya. Setelah hilang, lahar dari vulkanik dari gunung itu tadi menjadi hutan. Di situ dihuni manusia yang kedua. Yang kedua siapa mungkin? Tahu? Dikasih nama apa? Pithecanthropus erectus. Ya? Pithecanthropus erectus umurnya sekitar 730.000 tahun yang lalu. Umurnya 730.000 tahun yang lalu. Dan dia hidup dengan hewan-hewan antara lain ada gajah, ada kerbau, ada badak, ada banteng, ya. Di situ banyak sekali hewan-hewan yang ditemukan di hutan terbukanya. Nah, hutan terbuka di situ juga ditemukan budaya manusia purba, yaitu alat-alat batunya yang kita sebut dengan nama atepak. Nah, atepak yang ada di situ dibagi menjadi 3 era juga. Dibagi menjadi 3 era. Mungkin ada yang sudah sering baca belum untuk alat batunya? Hah? Ada 3 regenerasi alat batu yang ditemukan di Sangiran. Yaitu yang pertama dikasih nama dengan nama Paleolithicum. Artinya batu tua atau batu kasar. Paleolithicum artinya batu tua atau batu kasar. Itu yang pertama, yang paling tua. Yang kedua adalah dikasih nama dengan nama Mesolithicum. Mesolithicum artinya batu setengah tua atau setengah kasar. Yang terakhir dikasih nama dengan nama Neolithicum, artinya batu baru atau batu halus.
Itu sudah sampai ke bagian yang ketiga. Yang terakhir, Sangiran menjadi daratan kering. Kenapa harus Sangiran menjadi daratan kering? Nanti adik-adik bisa melihat hewan-hewan yang ditemukan di Sangiran itu besar-besar. Kalau hewan-hewan besar, contoh saja gading gajah itu kalau 4 meter kira-kira, kalau banyak pohon bisa jalan nggak kira-kira? Ya? Kan akhirnya dia tidak bisa jalan, akhirnya pohon maupun yang lain yang ganggu sama dia dirusak sama gajah-gajah itu tadi, akhirnya Sangiran menjadi daratan kering. Nah terus manusianya bagaimana? Akhirnya manusianya dan hewannya migran ke Bengawan Solo. Maka Bengawan Solo mulai dari Solo sampai ke Sungai Berata sana bisa ditemukan benda yang sama persis yang ditemukan di Sangiran. Nah, yang sekarang setelah di daratan kering, dihuni manusia yang ketiga. Ya, dihuni oleh manusia yang ketiga. Siapa namanya? Homo sapien. Homo sapien apa artinya? Homo sapien? Manusia cerdas. Manusia baru. Ya, manusia baru. Karena manusia cerdas itu bukan manusia Homo sapien, tapi namanya sudah manusia Homo sapien sapien. Nah, ya, Sapiennya timbul. itu namanya sudah manusia Homo sapien sapien. Bedanya apa? Nanti bedanya kita jelaskan di dalam museum sambil melihat bentuknya. Ya, jadi nanti kalau saya jelaskan di sini percuma saja seperti Anda belajar di sekolah. Ya? Nah, Homo sapien di situ umurnya sekitar 300.000 tahun yang lalu. Umurnya 300.000 tahun yang lalu. Nah, itulah semua yang dibuat Sangiran dan situs Sangiran bentuknya seperti itu tadi. Kalau dinosaurus ya. Dan ini kita sudah selesai untuk menjelaskan tentang situs Sangiran. Dinosaurus. Mungkin adik-adik nanti sambil berjalan bisa bertanya. Ya. Dan ini sebelum sesudah kita jelaskan seperti ini kita akan masuk ke dalam Museum Manusia Purba Sangiran. Ya. Di sana nanti lihat Sangiran seperti apa dan melihat manusia purba yang tadi sama ya, itu nanti kalau ada yang mungkin ini nanti kalau adik-adik semuanya serius itu memakan waktu sekitar 1 jam kurang lebihnya. Kalau serius, kalau enggak mungkin kita cepat saja. Ya, mungkin ini kita melihat untuk digitalnya. Kita melihat digitalnya di sini. Coba di sini situs area Sangiran. Jadi seperti ini, Sangiran dibina seperti apa? Apa dari situ? Kita jelaskan nanti. Nggak boleh nyelip, nggak boleh nyelip. Aku bisa 0,6. Aku juga bisa, cuman nggak tahu apa. Kelihatan semua. Setelah Sangiran semuanya, Sangiran tadi yang kita bilang adalah lautnya. Sekarang lautnya umurnya berapa? Hidup yang hidup apa? Pada masa ini, Sangiran dalam dasar laut rumah bagi beragam dan situs rakyat. Setelah laut akhirnya menjadi rawa. 1.008.000 tahun lalu, bentang rawa di balik rapatnya hutan bakau terhadap Sangiran dalam lingkungan peralihan dari laut menuju daratan. Setelah rawa menjadi hutan ketiga. Inilah masanya fauna dan homo erectus Sangiran pada kolonialisme berbau menjamin harimau dan buaya. Organismenya ya saat dari lautan. Laporan hidup papa ya boleh.
Iya, ada buaya darat. Iya, ini Guntur. Foto kesan. Saya toh mega video. Yang ini umurnya 730 gram baru, dan ini dikasih nama dengan Crocodylus, itu nama latin, dan ini dikasih nama Gobianus. Kalau orang-orang kita sekarang dibilang alligator, ya, semuanya sebutkan alligator, tapi orang paleontologi kalau beda jenis beda namanya, ya itu. Dan di sini ini aturan-aturannya, ini hanya tiruan. Karena apa? Ini hanya tiruan. Karena ini hanya ditemukan satu satunya. Ini aslinya ada di bidang sini, dan kalau dipasang sini takut kalau banyak orang pegang nanti rusak. Tidak ada dan ini. Maka ini dibikinkan tiruannya, tapi yang ditemukan hanya tempurungnya. Ini enggak ya, hanya tempurungnya ini saja yang ditemukan. Iya, ini tapi ini juga tidak asli. Nah, tapi yang ditemukan yang tempurungnya ini saja. Nah, kura-kura ini umurnya sudah 2.400.000 tahun yang lalu. Yuk, kita lanjut ke sini. Ini ya. Oke, di sini kita lihat bentuk manusia pendek. Ini bentuknya manusia bernama Homo soloensis. Karena apa? Dikasih nama Homo soloensis karena pada waktu itu menemukan pertama kali ditemukan di tepi Bengawan Solo. Maka dikasih nama dengan nama Homo soloensis. Tapi setelah diambil, diteliti sebetulnya manusia ini manusia apa? Ya, kalau dilihat atasnya ini adalah manusia. Tapi kalau dilihat keningnya ini adalah kera. Maka dikasih nama dengan nama Pithecanthropus erectus, artinya kera berjalan tegak. Apa alasannya Pak dari seperti itu? Karena pada waktu itu si penemu ini ragu, ini sebetulnya kera atau manusia. Maka dikasih nama di tengah-tengahnya. Jadi masuk ke manusia, masuk ke kera. Tapi setelah menemukan yang komplit ini ternyata sudah betul-betul manusia berjalan tegak. Maka diganti nama dengan nama Homo erectus. Homo itu manusia, erectus berjalan tegak. Jadi yang ditemukan manusia yang ada di sangiran ini betul-betul sudah manusia yang berjalan tegak. Ya, itu. Dan di sini ini situs sangirannya tadi. Ini situs sangiran di mana titik-titik ditemukan tulang manusia titiknya. Ya, ini di mana yang ditemukan khusus untuk tulang-tulang. Dan itu saya baca ada taiknya. Dan tidak hanya di Jawa, tapi juga di daratan. Juga ini semuanya yang kami bisa dan ini Pak, saya nggak bawa lagi. Kita juga sama seperti kita. Cuma bedanya kalau kita itu ini orang kalau ada mereka berapa? Bangunya yang untuk alat oleh manusia purba. Ini jenisnya ada kasih dulu. Ini pertama kali. Bagaimana cara pembinaan? Dengan geser setelah ada 26 oleh Pantre sebutan namanya orang dari Belanda. Tahun 1931 membuat peta. Peta ini yang dimaksud di mana daerah-daerah yang ditemukan benda-benda prasejarah seperti yang ada di Sangiran. Tahun 1930-an orang dari Jepang tadi datang
tahun 1934 sudah menemukan tempat yang pertama dan termasuk menemukan alat-alat batu. Yang tahun 1969 sudah menemukan yang utuh yang komplit yang isinya pada waktu itu dibagi nama Petekan Terektus. Setelah menemukan ini dikasih nama dengan nama Terektus. Tahun 1996. Tahun 1998 Samiran di sini sekitar sini ada 5 museum. Ayo, siapa yang tanya? Kalau nggak ada yang tanya, akan jadi di Samiran di sini tidak ditemukan ikan hiu. Oke? Apa? Ayo. Apa lagi jawab? Di depan. Kamu ketinggalan. Kamu masih di belakang. Ini kita akan masuk ke ruang 2 dan lewatnya di sini ya. Tapi hati-hati di sini ada tangga. Jangan. Udah nggak? Maaf. Ini tidak ditemukan di Samiran. Karena apa? Pada waktu dia hidup di Samiran sini masih merupakan laut. Jadi ini tidak ditemukan di Samiran, ya. Dan dinosaurus atau T-Rex tahun lalu. Namun 3 tahun lalu sudah tidak ada dinosaurus lagi. Oke, di sini sebenarnya ini ada filmnya, film Big Bang, teori Big Bang. Karena bagi yang masalah, cuma maaf saya semuanya, ini baru bisa. Jadi cuma. Ini tidak bisa juga karena ini terbakar akhirnya dia habis tinggal sekian ini ya. Ini batu meteor atau batu tiktai dan ini yang di sini sebenarnya urutan dari Big Bang tadi mulai dari umur 4,5 miliar tahun lalu ini perjalanan untuk ke situ Samiran. Jadi ini semuanya era zaman ini di Samiran tidak ada, tidak ditemukan ya. Sampai di sini, makanya ini koleksi yang ada di sini ini hanya tiruan semuanya karena tidak ditemukan di Samiran, umurnya saja sudah 570 juta tahun yang lalu. Jadi ini hanya tiruan, bukan asli ya, karena tidak ditemukan di Samiran. Oke, kita lagi. Dari sini kita melihat manusia sekarang, ya. Maksudnya punah, tahu nggak adik-adik semuanya? Hilang. Adik-adik sering dengar nggak? Nanti kita ini yang akan datang sering dengar nggak? Akan ada hari kiamat. Sering dengar nggak? Kalau para peneliti itu dibilang punah, tapi kalau kita bilang dengan hari kiamat. Jadi ini kiamat dulu muncul sampai manusia yang sekarang. Ya, itu. Jadi kita tidak ada urusan dari bentuk orang seperti ini. Paham ya? Siapa yang kurang paham? Ya? Kalau enggak, tanyakan dulu. Ini teori dari orang dari Belanda. Mulai dari sini, ini yang ditemukan di Afrika. Di sini yang ditemukan di Samiran. Iya, kan kasih nama apa? Tabrakan. Di sini peta Afrika. Arifin.
kan dua karena tolong video nih. Mah? Aku loh yang video. Karena ditemukan yang muda, ditemukan yang nah, yang lama di sini, yang di Afrika, ada 3 generasi manusia. Nah, setelah ini yang merah ini punah, maka di sini ditulis jalur migrasi Homo erectus. Ini yang merah ini yang Homo erectus tadi. Setelah punah, muncul bentuk manusia Homo sapiens. Homo sapiens pun muncul dari Afrika. Ya, Homo sapiens pun muncul dari Afrika. Maka Citra. sementara ini ada di semuanya manusia yang tertua untuk sementara ini adalah dari Resti nggak video? Anu ya beroperasi. Operasi. manusia yang tertua. Kenapa? Kucilnya rasa nggak ngucil. Nggak boleh dipegang. Dan inilah yang penemuan pertama kali yang ada di Jawa Timur. Video gini kira tentu kowe bisa jelaskan kabeh ning video. Wis karis. Ini mungkin 5 tahun sudah. Ini manusia muda. Oke, jadi semuanya kita lihat di sini ada gambar ini. Di sinilah jadi apa aja? Di mana daerah-daerah yang mudah gempa atau tsunami di Indonesia sini. Ya, ini ada Jawa Timur, Jawa Tengah, termasuk ada Jawa Barat. Jadi di Indonesia ini dilingkupi dengan tsunami atau longsor. Yang aman di Indonesia ini satu-satunya hanya di sini. Hanya di Kalimantan. Ya, satu-satunya yang aman tidak kena tsunami hanya di Kalimantan. Makanya saya dengar IKN mau pindah di Kalimantan. Saya dengar ya, karena saya ini juga petani, jadi hanya mendengarkan. Masih mau digotong pakai helikopter. Kita lagi. Emang kalau kayak gini emang nggak usah dikasih jelasan lagi, tinggal pakai suara bapaknya aja. Oke, ada di sana Pak Gani. Ini bisa disentuh. Ini bisa disentuh, tapi tidak boleh diangkat atau didorong. Ya. Nanti tidak boleh juga. Ya. Yang boleh dibawa pulang yang saya. Yang saya tidak dibawa pulang. Asli, ya. Boleh disentuh, tapi tidak boleh didorong atau diangkat. Hanya bisa disentuh saja. Ini adalah paha gajah. Itu gandengnya, dari gajah. Dan itu geraham atasnya. Geraham atas dan gajah. Ya. Ini gambar yang nomor 2, yang jenisnya gajah yang kita sebut dengan nama Stegodon tri. Karena nanti kalau diangkat, nanti saya yang mana. Yo, enggak asli ini, asli. Itu saya temukan sudah ada 87. Jessie, say hi. Oke, jadi kita lihat, ini tadi sudah kita jelaskan berapa dan bagaimana
megatrofis menjadi AKI, jadinya kesekrontrofis menjadi ATT, jadinya homo sapiens menjadi progresif tadi. Ya. Itu bentuk-bentuk manusia tadi yang sudah kita jelaskan di ruang 1. Ini kita lanjut yang ada di sini saja. Di sini kan homo sapiens muncul di Afrika atau munculnya sudah. Ini pertama kali adalah homo sapiens muncul di Afrika atau munculnya Adam dan Hawa. Adam dan Hawa. Ya, makanya ini adik-adik semuanya. Kalau kita kan yang kita anggap manusia pertama kan ini. Tapi kalau peneliti kan tidak. Ini baru mulai sekitar 300.000 tahun yang lalu. Tapi sebelum ini sudah ditemukan yang 900.000 tahun lalu. Sudah yang 1.800.000 lalu. Ada yang 3.3 juta tahun lalu. Ya. Maka ini adik-adik semuanya. Maaf sekali. Ini saya tidak bisa untuk menjelaskan tentang ini karena ini sangat krusial sekali. Nanti kalau saya jelaskan mungkin adik tidak percaya atau marah, nanti juga jadi masalah. Ya. Maka ini hanya bisa dipahami sendiri-sendiri. Ya. Sekali lagi saya maaf karena saya tidak berani seperti ini ada di semuanya. Karena pijak ini kan hidupnya di sana Ada susunya. Jadi dia tidak akan bisa nangkap. Ditangkap dulu oleh harimau baru diminta sama dia. Ya. Karena kalau harimau kan cepat larinya, maka harus menangkap pijaknya. Tapi ingat adik-adik semuanya, pada waktu dia berhadapan dengan seperti ini, untuk manusia ini tidak takut sama harimau juga tidak takut sama manusia. Karena apa? Ini sebenarnya masih kecil, jadi dia itu dimakan harimau atau harimau makan dia itu tidak berpikir. Ya, maka di situ disebut dibunuh atau membunuh. Ya, dia cara yang buta. Cara itu buta seperti itu. Oke, kita lagi. Oke. Aja disentuh, jangan disentuh. Iki aja lewat-lewat iki. Aja disentuh. Ayo tadi disentuh. Ayo tadi disentuh. Ini lagi masih penting. Oke. Foto ambil kuwi ora kita foto lagi. Bagaimana?
Lah terus yang lainnya betulnya ngendi? Kan keluarnya sini. Jajanan doang. Lah kanca-kanca. Apa Yang Pak? gaitnya cuma satu. Wah,